Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar kartu prakerja khusus untuk gelombang 11. Nah, jadi untuk gelombang 11 udah ada titik terang buat kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan masih penasaran kapan sih Bang dibuka gelombang 11, bisa cek video ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian subscribe karena ini kurang satu lagi nih supaya bisa tembus 7.000 subscriber. Oke, kawan-kawan. Jadi jangan lupa juga like dan komen dan tonton video sampai habis. Oke, let's see that. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih gagal dan juga belum daftar kartu prakerja, jadi bisa cek video ini karena alhamdulillah ini kayaknya udah ada titik terang untuk kawan-kawan yang ingin mendaftar di gelombang 11 nanti. Karena jarak di gelombang 10 dengan gelombang 11 ini termasuk jauh, berbeda dengan di saat gelombang 6 ya, gelombang 6 sampai gelombang 10 itu jarak pendaftaran itu memang terlalu cepat gitu kita bilang. Nah, tapi untuk yang gagal dan juga untuk yang belum daftar, di sini aku bakal memberikan informasi terbaru untuk gelombang 11. Nah, jadi di sini aku udah cek dan cari info melalui Tribun ya. Nah, jadi di sini bahwasanya pihak dari kartu prakerja berencana membuka gelombang 11 yaitu dengan kuota lebih dari 300.000. Nah, kan termasuk banyak lah gitu ya. Nah, jadi yang orang penasaran kapan jadi ini buka gitu. Nah, di sini aku udah cek bahwasannya dibuka tuh kemungkinan pada akhir bulan Oktober 2020. Nah, jadi nggak sampai tahun depan. Insya Allah di bulan Oktober di akhir gitu ya. Tapi ini masih belum pasti gitu. Karena nanti harus menunggu lagi dari Komite Cipta Kerja. Karena mereka yang ketua tim pelaksananya. Jadi kawan-kawan di akhir bulan 10 ini harus sering-sering pantau channel ini ataupun bisa juga pantau di dashboard prakerjanya. Dan aku nanti bakal share juga kalau memang udah deal dibuka, aku bakal infokan. Oke ya. Nah, jadi gelombang 11 ini kemungkinan bakal dibuka dengan kuota yang 300.000 ini. Itu didapat dari kawan-kawan kita yang di gelombang 1 sampai gelombang 8 kalau nggak salah. Di gelombang 1 sampai 8 yang udah lolos tapi nggak ikut pelatihan, entah nggak tahu, entah nggak nonton video aku, entah dia bebal kali, entah dia dapat duit, nggak tahu kita kenapa nggak disiapkan pelatihannya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang udah dicabut kartu prakerjanya, nah jadi nanti bakal dialihkan untuk kawan-kawan yang di gelombang 11. Nah, jadi kurang lebih kuotanya itu tadi ya, buat kawan-kawan yang udah gagal, bukan gagal lah, kawan-kawan yang udah dicabut kartu prakerjanya, yaitu senilai 344.959 orang yang kartu prakerjanya udah dicabut karena udah 1 bulan dikasih uang saldo 1 juta untuk beli pelatihan tapi nggak dibagi-bagi sama dia, makanya dicabut dan dialihkan untuk kawan-kawan di gelombang 11 nanti. Nah, dan di sini juga mereka mengatakan bahwasanya untuk jumlah kuotanya itu masih belum pasti berapa, bisa juga nggak sesuai apa yang direncanakan, bisa jadi lebih kurang dan bisa juga nanti bakal bertambah karena di sini mereka melihat dulu status kepesertaan kawan-kawan kita yang di gelombang 9 dan 10, apakah ada nanti di gelombang 9 dan 10 yang kartu prakerjanya itu dicabut karena mereka nggak gunakan saldonya. Jadi kawan-kawan sering-sering aja pantau channel ini. Oke ya, jadi kalau misal tanya Bang kapan jadi kalau dibuka, jadi sini aku bisa kasih gambaran bahwasanya akhir bulan 10. Nah, akhir bulan 10 ini bisa juga kita bilang di tanggal-tanggal ini biasanya ya, di tanggal-tanggal 23. Di sini bisa kawan-kawan ancang-ancang. Tanggal 23 ini udah bisa pantau terus akun prakerjanya. Di tanggal 23 ini sampai nanti di tanggal 26-an. Nah, bisa juga sampai tanggal 31-an. Biasanya dia nggak jauh-jauh nih dari hari Jumat biasanya tuh. Dari hari Jumat tuh bisa buka kalau sebelum pengalaman aku ya. Tapi bisa juga nanti di tanggal 26 ini di hari Senin. Karena biasa buka itu 5 hari gitu. Bahkan kalau paling lama itu pengalaman kami di gelombang 2, gelombang 1 7 hari waktu pendaftaran. Tapi kayaknya ini singkat aja, nggak banyak yang dibuka sampai berapa hari gitu, nggak paling 3 hari gitu. Bisa juga 5 hari, bisa juga 7 hari kalau paling lama gitu ya. Oke ya, jadi kawan-kawan
harus benar-benar standby terus HP-nya gitu. Cari terus info terupdate-nya gitu. Bisa juga nanti main ke Instagramnya dari Kartu Prakerja. Karena sih nanti bakal di-share juga. Oke, nah, tapi sebelum kawan-kawan daftar, kawan-kawan tuh harus sudah mempersiapkan persyaratan. Nah, di sini bisa kalian cek di video aku cara daftar Kartu Prakerja. Nah, di sini kalian bisa cek di sini videonya. Di sini nanti aku bakal share juga di link deskripsi cara mendaftarnya. Jadi kawan-kawan sebelum mendaftar mungkin bisa dulu nonton video aku ini untuk menjadi gambaran. Nah, buat kawan-kawan juga bahwasanya di sini yang harus kalian siapkan nanti yaitu email aktif. Kalau yang belum daftar ya, yang belum daftar, email aktif, nomor HP aktif, kemudian KTP. Udah, itu aja, nggak banyak. Dan juga satu lagi kakak. Kakak tadi hanya untuk melihat nomor kartu keluarga aja, nggak diupload gitu. Oke ya, jadi kurang lebih info yang bisa gue share yaitu tadi. Dan satu lagi buat kawan-kawan yang masih bingung, ya, karena masih ada juga yang nanya, bang, kalau orang yang bekerja boleh daftar nggak? Sebenarnya boleh, karena di sini udah jelas di frequently asked question bahwasanya ini dia, nih jelas ya. Apakah harus menganggur? Nggak kok, di sini dijawab. Orang yang sudah bekerja, karyawan juga bisa, itu apalagi korban PHK dan pelaku usaha mikro dan kecil yang juga boleh mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan. Nah, yang maksud memenuhi persyaratan itu ini dia. Yang kawan-kawan harus tahu, ini dia. Syarat itu sebenarnya cuman simple aja. Pertama, kawan-kawan harus WNI. Jadi kawan-kawan harus menjadi warga plus 62 dulu. Kemudian kalau udah, kawan-kawan harus berusia paling rendah 18 tahun. Alias kawan-kawan harus sudah punya KTP. Oke ya. Dan satu lagi, kan anak-anak sekarang dia 18 tahun itu masih sekolah tuh ya. Nah, itu juga dijegal, nggak bisa daftar kalau untuk kawan-kawan yang masih sekolah ataupun yang kuliah. Karena di sini jelas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu kan sekolah dan kuliah gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang udah punya KTP tapi sedang sekolah atau kuliah nggak bisa daftar. Jelas. Nah, tapi kayak mana bang? Aku kan udah 18 tahun, aku juga nggak sekolah. Tapi situ kawan-kawan harus juga lihat di pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Ini dia contohnya. 1, pejabat negara. 2, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah nggak bisa. Kemudian yang 3, aparatur sipil negara atau PNS yang bisa daftar juga. Kemudian yang 4, TNI nggak bisa. Yang 5, polisi nggak bisa. Kemudian ini dia kepala desa dan perangkat desa. Nah, perangkat desa juga nggak bisa daftar. Dan yang terakhir, direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau BUMD juga nggak bisa daftar. Tapi selain dari ketujuh pekerjaan ini bisa daftar. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih itu tadi yang bisa aku share. Seperti aku bilang tadi, kalau misalnya kawan-kawan memang nggak ngerti cara daftarnya, bisa tonton video aku yang ini. Karena nanti aku bakal share juga video tutorialnya di deskripsi ya. Jadi di channel aku ini udah lengkap. Semua tentang kartu prakerja udah aku share. Jadi kawan-kawan bisa cek-cek di channel aku ini ya. Oke, jadi kurang lebih itu aja. Seperti ulangi lagi, bahwasanya gelombang 11 insya Allah bakal dibuka di akhir bulan Oktober 2020. Oke, jadi langsung aja kawan-kawan cek dan pantau website dari kartu prakerja secara berkala. Oke ya. Oke, sekian aja dari aku. Jika video ini bermanfaat, bisa kawan-kawan like, share, dan subscribe tentunya. Oke ya. Sekian dari aku. Jika ada yang kurang jelas, bisa komen dari bawah. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.